Cina adalah segalanya. Tampaknya seperti itu. Setelah karpet merah di proyek kereta cepat Jakarta-Bandung, ada 2 proyek lagi yang siap-siap menanti para investor Cina. Pertama disiapkan oleh Menteri BUMN Erick Thohir dan kedua oleh PLN. BUMN yang menggarap bisnis Strum. Proyeknya dari pembangunan smart city hingga pengembangan energi baru dan terbarukan. Entah apa yang menjadi pertimbangan, tampaknya pemodal atau investor dari Cina selalu di hati. Menjadi pilihan pertama untuk bekerja sama yang kali ini khusus dengan BUMN. Padahal kalau melihat kasus kereta cepat, hasilnya lumayan rada kacau atau malah amburadul. Yeah. Di kasus kereta cepat, coba bayangkan. Biayanya membengkak dari sekitar 70-an triliun menjadi lebih dari 100 triliun. Jadwal beroperasinya sudah 2 kali molor. Parahnya lagi, pemerintah yang awalnya bilang tidak akan menggunakan dana negara atau APBN, akhirnya terkuasa untuk menggelontorkan dana dari kantongnya. Tak berhenti di situ. Pemerintah pun untuk menopang proyek kereta cepat harus berutang dengan Cina untuk kelanjutan proyek tersebut. Kali ini Menteri BUMN Erick Thohir yang siap-siap menjadi calon wakil presiden di kontestasi tahun 2024 sudah menyiapkan karpet merah baru untuk investor asal Cina. Proyeknya adalah pembangunan smart city atau kota pintar. Saat ini memang Indonesia hanya memiliki 3 kota dengan kategori smart city, Jakarta, Medan, dan Makassar. Smart city ini adalah kota dengan ekosistem digital. Ekosistem itu termasuk di bidang perencanaan pembangunan, ruang terbuka, transportasi, manajemen persampahan, manajemen air, dan lain-lain. Semuanya sudah bisa smart atau sudah serba smart. Tapi apa alasan menggelar karpet untuk Cina? Kata Erick Thohir, proyek ini butuh dana besar untuk membangun smart city. Tapi kalau ukurannya adalah digital, sebagai indikator smart city, menurut data Statista, yang paling unggul tahun 2022 adalah Copenhagen, Denmark, dan Amsterdam, Belanda. Kalau versi yang lain, misalnya versi Smart City Index Report, juaranya adalah Amsterdam, Barcelona, dan Berlin. Lalu kalau kemudian Cina yang digelarin karpet merah, ya mungkin hanya Bapak Erick Thohir yang tahu. Bagaimana dengan karpet merah lainnya? Kali ini yang menyediakan adalah PLN, BUMN yang urus Strum. Akhir Mei lalu, Direksi PLN sudah berkunjung ke Cina dan kemudian tanda tangan kerjasama dengan perusahaan asal negara tersebut. Perusahaan itu adalah BUMN Cina. Tujuan kerjasama untuk percepatan pembangunan pembangkit energi baru dan terbarukan, renewable energy. Misalnya, pembangkit dengan listrik tenaga air, atau tenaga surya, atau tenaga bayu, angin. Tentu kerjasama dengan investor bagus, apalagi investor asing. Ada harapan modal dari luar mengalir ke dalam negeri. Tapi kalau kasusnya seperti kereta cepat, ya pada akhirnya yang repot pemerintah juga. Karpet merah untuk para investor seperti Cina bermakna karpet kotor untuk negara. Eling lan waspada.